Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Widya Rahmadani Daulay SPD. Kalian bisa connect dengan saya melalui Instagram dengan username @widyardh_. Dan untuk dapat follow back dari aku, bolehlah DM dulu ya sebelum di follow. Nah, kali ini kita akan tetap membahas mengenai lapar, makan, haus, dan minum. Dan ini adalah video part 2 dari sistem pencernaan part 1 yang sudah saya posting di video sebelumnya ya. Nah, tentu saja nggak akan lepas dari pembahasan mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, ini merupakan bagian video part 2-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja ya. Nah, sebelumnya kemarin itu di video part 1-nya sudah membahas mengenai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dimulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, sekarang kita akan ngebahas organ-organ apa saja yang berfungsi untuk mencerna nutrisi-nutrisi tersebut. Nah, kita bahas dari paling awal di mana makanan itu mulai masuk ke dalam tubuh kita ya. Yang pertama itu adalah rongga mulut. Kemudian di sini ada kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini dihasilkan melalui kelenjar parotis, sublingual, dan kelenjar mandibula. Jadi mereka ini berkolaborasi menghasilkan kelenjar saliva, di mana kelenjar saliva ini akan membantu terjadinya pencernaan mekanik di dalam mulut. Nah, sedikit informasi ya, di dalam rongga mulut ini terjadi pencernaan makanan secara mekanik. Artinya mekanik itu membutuhkan gaya. Berarti di sini terjadi gaya yang dilakukan oleh mulut, yaitu membuka, menutup, atau mengunyah untuk memotong-motong makanan dari partikel yang lebih besar menjadi partikel yang lebih kecil, seperti itu ya. Jadi dia terjadi pencernaan mekanik di dalam rongga mulut, dibantu oleh kelenjar saliva. Selanjutnya, makanan itu akan melalui yang namanya faring, di mana akan diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan ini sedikit informasi akan terjadi gerak yang namanya gerak peristaltik ya. Kemudian makanan itu dilanjutkan ke dalam lambung sebenarnya. Nah, di sini organ hati dan empedu juga nanti memberikan memberikan kontribusinya untuk melakukan pencernaan di dalam usus ya, dan juga di lambung. Akan kita bahas nanti. Ini kita sebutkan dulu organ-organ yang berperannya ya. Kemudian di lambung ini sedikit informasi lagi, terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, dari namanya aja udah beda kimiawi dengan mekanik. Kalau mekanik tadi terjadi di dalam mulut ya, memotong-motong makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sedangkan di dalam lambung ini pencernaan makanan secara kimiawi, artinya dia melakukan pencernaan lagi makanan yang sudah dipotong tadi untuk lebih kecil lagi partikelnya, yaitu menggunakan zat kimia yang ada di dalam lambung ini. Ya, zat kimia di sini terdapat enzim-enzim nanti yang akan dihasilkan oleh hati, yang begitu banyak enzim yang berperan di dalam lambung ini. Nanti kita bahas ya. Kemudian ada duodenum. Duodenum ini adalah sering disebut dengan usus 12 jari. Kemudian masuk ke jejunum. Nah, di sini juga ada yang namanya pankreas. Pankreas ini nanti akan membantu proses pencernaan di dalam usus nantinya. Akan kita bahas nanti ya. Kemudian ada jejunum. Ya, jejunum ini adalah usus halus bagian tengah. Kemudian ileum ini adalah usus halus bagian bawah, di mana disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah makanan itu diserap sari-sari makanannya, kemudian dia akan masuk ke usus besar. Nah, kita lihat di sini, ini adalah ujung usus halus atau ileum. Nah, akan masuk ke usus besar. Bagian yang menaik pada usus besar ini disebut dengan bagian menaik usus besar. Kemudian
sebelum kita ke sana, kita lihat dulu di bagian ujung dari usus besar ini ada yang namanya umbai cacing atau appendix. Ini sering banget terjadi penyakit yaitu usus buntu ya. Ini sebenarnya nggak ada fungsinya ini umbai cacing ini. Kemudian, nah kan tadi bagian usus besar tuh ini nih, ini yang saya tunjukkan. Nah bagian yang menaik yang sini itu dinamakan bagian menaik usus besar ya. Bagian mendatar ini disebut dengan bagian mendatar usus besar, dan bagian menurun disebut bagian menurun usus besar. Nah, ketiga bagian ini disebut dengan usus besar atau kolon. Nah, melewati hal-hal ini, bagian-bagian ini, maka usus halus akan menuju kepada anus. Nah, anus ini dimana disinilah proses pengeluaran zat sisa tubuh ya. Makanya kalau anusnya udah penuh, udah bagian di ujung nih, bagian usus besar mendekati anus udah penuh, maka sel saraf yang di situ akan memerintahkan kepada otak untuk mengeluarkan feses ya. Oke, udah nampak bagian-bagiannya di sini. Nah, selanjutnya kita bahas per bagian-bagiannya ya. Nah, pertama rongga mulut. Nah, di sini kita harus mengenal apa-apa aja bagian-bagian dari organ rongga mulut ini. Nah, bisa dilihat bahwa bagian atas ini, bagian atas mulut itu kalau disentuh ke atas dengan jari itu namanya palatum. Palatum itu adalah langit-langit mulut. Kemudian bagian tengah ini yang kayak lonceng ini disebut dengan uvula ya. Itu biasanya disebut dengan anak teka. Kemudian yang bagian bawah ini dekat dengan uvula ya, ini disebut dengan tonsil ya atau amandel. Nah, orang yang penyakit amandel bagian ininya lah yang membesar gitu ya. Kemudian gigi ya, udah pada tahu yang ini adalah gigi. Nah, kita nanti akan bahas tersendiri tentang gigi ya. Kita bahas organ mulut dulu. Kemudian tempat melekatnya gigi ini disebut dengan gusi. Nah, bagian ujung dari gusi ini yang menebal, yang bisa membuka dan menutup disebut dengan vestibulum oris atau sering kita dengar dengan kata bibir ya. Nah, satu nih lupa di bagian tengah ini sebagai pengecap rasa asin, asam, manis, pahit adalah lidah ya. Nah, kita udah bahas mengenai rongga mulut, sekarang kita bahas giginya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari struktur gigi, terbagi atas dua, mahkota dan akar. Di bagian mahkota ini adalah bagian yang paling atas ya, nampak ya, di atas gusi yang nampak ya, di atas gusi, yaitu ada email gigi. Nah, bagian putih ini, gigi kita yang putih ini adalah email. Email ini adalah sebagai pelindung gigi. Nah, kemudian yang garis-garis tulang orange ini namanya dentin. Jadi dentin inilah yang memberikan bentuk gigi. Artinya dentin inilah tulang gigi itu sendiri yang dilindungi oleh email gitu ya. Di dalam tulang gigi ini ada rongga. Nah, rongga ini berisikan selaput. Berisikan sel saraf atau pembuluh darah ini ya. Yang biru merah ini adalah pembuluh darah, yang warna kuning-kuning ini adalah sel saraf ya. Nah, di dalam rongga inilah dia, di dalam rongga gigi ini atau pulpa inilah sel saraf dan pembuluh darah itu, dimana nanti kalau misalnya giginya berlubang, maka informasi gigi berlubang itu akan disampaikan saraf kepada otak bahwa giginya berlubang dan akan terasa sakit gitu. Nah, di bagian dalam kita masuk ke akar ya. Akar itu udah masuk tadi semen nih. Semen ini lanjutan dari email, tapi di dalam gusi itu semen ya. Pelindung gigi bagian dalam ini bagian akar. Kemudian antara gusi itu dengan semen itu ada selaput namanya yang memisahkan ini, namanya selaput periodontal gitu ya. Nah,
Yang paling dalam itu intinya adalah saraf dan pembuluh darah. Jadi darah bisa dialirkan ke gigi juga, sel saraf juga. Jadi apapun yang terjadi pada gigi, otak tahu gitu, dapat diberikan informasinya ke otak gitu. Lanjut. Nah, gigi itu dibagi menjadi 3 ya. Gigi seri atau sering disebut dengan incisivus ya, atau inkisor, sama aja. Inkisor atau incisivus sama aja. Kemudian gigi taring yang meruncing. Oh, kita lihat dulu nih. Gigi seri atau incisivus atau inkisor ya. Kita lihat bagian A. Nah, bagian depan ini, 2 di depan ini yang bentuk kapak pipih ini namanya gigi seri atau inkisor ya. 4 di atas dan 4 di bawah yang bentuknya pipih ya, itu namanya inkisor atau gigi seri. Kemudian yang bagian B, gigi taring. Nah, bagian kedua dari gigi itu adalah gigi taring atau sering disebut dengan caninus ya. Di sini caninus namanya. Oh, caninus ya. Sama aja, caninus. Ditunjukkan pada bagian B. Nah, gigi taring ini yang meruncing. Fungsi dari gigi taring ini untuk mengoyak makanan. Ya, kalau gigi seri tadi untuk memotong-motong. Ya, memotong-motong makanan, potong-potong kayak motong wortel. Nah, ini tuh pakai gigi seri. Kalau untuk mengoyak makanan misalnya tuh mengoyak daging tuh pakai gigi taring ya, atau caninus. Kemudian bagian yang ketiga ada gigi geraham ya. Gigi geraham ini terbagi atas 2, gigi geraham depan dan gigi geraham belakang ya. Gigi geraham depan disebut dengan premolar, gigi geraham belakang disebut dengan molar ya. Kita lihat bagian premolar atau gigi geraham depan, yaitu bagian C. Ya, gigi geraham yang bentuknya kecil ini, yang kayak ada tengah-tengahnya berlubang ini, bagian gigi geraham itu identik dengan dia gendut, kemudian ada tonjolan 4 di bagian atasnya ya. Ini yang paling kecil, ini gigi geraham yang C, gigi geraham premolar ya, bagian depan C. Kemudian gigi geraham belakang atau molar ya, itu yang berjumlah 3 di belakang. Ini yang paling belakang ini, dia lebih besar. Fungsi dia dari gigi geraham ini fungsinya sama-sama melumatkan ya. Premolar maupun molar sama-sama melumatkan. Cuman yang paling besar ukurannya di sini adalah gigi geraham belakang karena lebih banyak melumatkan makanan ya. Gitu ceritanya. Ya. Kemudian di sini ada rumus gigi sulung atau susu. Kalau gigi susu berarti untuk anak-anak ya. Gigi susunya di sini mereka molarnya, berarti gigi geraham belakangnya tidak ada ya untuk anak-anak yang masih gigi susu. Premolar berarti gigi geraham depannya 2, caninusnya 1, kemudian inkisornya 2 gitu ya kalau anak-anaknya. Sebentar. Nah, untuk rumus gigi tetap permanen untuk orang dewasa ya, bisa kita lihat di sini bahwa molar gigi geraham belakangnya ada 3, premolarnya 2, caninusnya 1 ya. Kemudian ininya inkisornya 2 ya, ini bagian kiri atas ya. Kalau dibuka mulut kita ini bagian kiri atas, ini bagian kanan atas, ini kiri bawah, kanan bawah gitu ya. Jadi mulut kita itu kan ada bagian atas dan bawah, kiri dan kanan. Jadi ini rumusnya untuk gigi sulung ya. Kalau gigi sulung ya molarnya nggak ada ya, mereka cuman ada gigi apa? Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham depan. Kalau rumus gigi tetap permanen orang dewasa ada molar, ada premolar, ada caninus, dan ada inkisor ya. Jadi bisalah dihitung jumlahnya, misalnya berapakah jumlah premolar atau gigi geraham depan
pada anak-anak yang masih memiliki gigi sulung atau susu. Berarti kita hitunglah jumlah dari sini premolarnya. Di sini kalau bagian kiri atas 2 ditambah bagian kanan atas 2 ya. Kemudian tambah bagian bawah 2, bawah kiri, kemudian bawah kanan 2. Jadi jumlahnya 8. Jadi bisa kita hitung juga berapa jumlah gigi anak-anak yang masih memiliki gigi susu. Berarti tambahkanlah ini 2 tambah 1 tambah 2 5. 5 5 5. Berarti jumlahnya berapa? Jumlahnya 20 ya. Sedangkan orang dewasa berapa jumlahnya ini? 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2 di sini 5. Tambah 1 6. Tambah 2 8 ya. 8 gigi di bagian kiri atas ya. Kemudian di sini berapa? 2 tambah 1 3 tambah 2 5 tambah 3 8. Oh sama. Bagian kanan atas 8 ya, berarti bagian atas semua jumlahnya 16. Bagian bawah berapa? 3 tambah 2 5 6 7 sama 8. Kiri bawah 8 juga, kanan bawah 8 juga. Berarti bagian bawah semuanya 16 ya. Berarti gigi orang dewasa 16 di atas, 16 di bawah. Jumlahnya menjadi 32 gigi ya. Kalau anak-anak tadi berapa di atas? 10 di atas, 10 di bawah ya. Berarti jumlah gigi mereka untuk saat ini adalah 20 ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita bahas mengenai faring dan esofagus. Nah, setelah terjadi pencernaan makanan secara mekanik, maka hasil potongan yang terjadi pada pencernaan makanan secara mekanik ini tentunya akan dikirim ke dalam lambung. Nah, proses pengiriman itu melalui yang namanya faring dan esofagus. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah taung, ini lidah. Nah, ini dia faring ya. Ini dia faring. Nah, di sini ada namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk membuka dan menutup faring dan laring ya. Jadi ketika makan saluran pernapasan itu ditutup ketika menelan. Nah, setelah sudah melewati faring akan ditutup lagi oleh epiglotis. Jadi agar tidak terjadi tersedak. Nah, ketika orang tersedak berarti makanan itu masuk ke saluran yang tidak saluran makanan, artinya dia masuk ke saluran pernapasan, bukan ke dalam esofagus gitu ya. Nah, bagaimana proses terjadinya pengiriman makanan yang sudah dicercah tadi? Ya, maka kita lihat di sini bahwa ini adalah makanan yang sudah dikunyah akan menelan. Nah, ketika dia mau masuk ke dalam, maka epiglotisnya ini akan menutup saluran pernapasan. Kemudian, ketika saluran pernapasan ditutup, tentunya yang terlihat yang bisa dilalui adalah saluran esofagus atau kerongkongan, sehingga makanan ini disilahkan yang sudah lumat itu namanya bolus ya nak, bolus. Nah, melewati celah epiglotis sehingga masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan, bukan melalui tenggorokan. Kalau tenggorokan itu di sebelahnya tempat keluar masuknya udara. Kalau kerongkongan, esofagus itu tempat di mana proses terjadinya pencernaan makanan ya. Nah, bolus ini akan masuk ke dalam kerongkongan dan kerongkongan ini akan meneruskan nanti ke lambung. Nah, ini ceritanya gambar yang ini. Coba dilihat gambar yang D ya. Gambar D ini di mana si bolus ini makanan yang sudah dilumatkan di mulut tadi sudah sampai pada kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi namanya gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini sering disebut dengan istilah gerak meremas-remas makanan sehingga makanan itu masuk ke dalam lambung. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya itu otot yang di bagian atas berelaksasi.
ya, dan otot di bagian bawah berkontraksi sehingga ketika makanan masuk, ya, makanan masuk longgar nih. Di bagian tengah ini otot berelaksasi longgar, di bagian atasnya dia berkontraksi ini, ya, sehingga bergantian ketika makanan terus masuk, bergantian relaksasi kontraksi seperti itu. Jadi ketika kontraksi ini terjadi di bagian atas kan akan mendorong makanan ini masuk ke bawah, terus berkontraksi bagian atas, di bagian bawah akan berelaksasi. Lama-lama makanan ini akan masuk ke dalam lambung. Pokoknya bagian atas itu ketika makanan, di bagian atas makanan itu terjadi kontraksi, kemudian di bagian bawah terjadi relaksasi. Setelah sudah terjadi kontraksi akan kembali lagi relaksasi, seperti itu. Jadi lama-lama makanan ini terdorong ke dalam lambung, ya. Nah, kita sekarang udah sampai ke lambung. Nah, bolus atau makanan itu udah sampai ke lambung. Gimana ceritanya, Bu? Nah, makanan itu kan sudah terjadi pencernaan makanan secara mekanik di dalam mulut. Kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, zat-zat kimia apa yang ada di dalam lambung, ya? Otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus, memecah secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Ya. Nah, dengan getah lambung ini mengandung apa? Ya, ini dia zat kimianya. Asam klorida atau HCl, kemudian enzim pepsin dan enzim renin. Nah, sebelum diaduk-aduk, ya, makanan atau bolus itu diberikan HCl. HCl-nya untuk apa? Berfungsi untuk membunuh segala kuman-kuman yang masuk bersama bolus atau makanan tadi, ya. Karena di dalam mulut misalnya kumannya nggak mati, nah diberilah asam. HCl ini kan asam kuat. Nah, diberi asam kuat sehingga menyebabkan bakteri yang ada di bolus atau makanan tadi menjadi musnah, sudah hilang, ya, mati. Kemudian setelah itu diaduk, di dalam lambung masih diaduk-aduk nih, diberikan namanya pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi misalnya kalau kamu makan tempe itu kan kaya akan protein. Nah, tempe itu akan dicerca-cerca di dalam mulut, kemudian melalui esofagus disampaikan kepada lambung. Nah, di lambung ini protein itu tidak akan dikenal sehingga protein itu akan diubah menjadi pepton, ya, dengan bantuan enzim pepsin, gitu ya. Kemudian di sini setelah pepsin kemudian ada juga enzim renin. Nah, enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Jadi kalau ada susu, ya, akan diendapkan menjadi protein, ya. Kemudian setelah melalui pencernaan kimiawi di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan, ya. Menjadi kekuningan yang disebut dengan kim atau bubur. Kalau dari mulut tadi dinamakan bolus, kalau dari lambung ini dinamakan kimus atau kim, atau bahasa Indonesianya bubur usus. Nah, kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Kalau udah selesai jadi cerna, ya, masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, ingat ya, di sini terjadi kalau dalam lambung itu pemberian HCl untuk membunuh kuman, kemudian enzim pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin ini berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Oke, sekarang makanan itu masuk ke dalam usus halus, ya. Usus halus tuh yang mana, Bu? Jadi usus halus tuh yang ini. Ini yang warna oranye, ya. Nih. Lambung itu ini yang oranye yang besar kayak kantung itu. Nah, akan masuk makanan itu ke dalam usus halus. Nah, tuing, masuk ke usus halus. Nah, kita bahas dulu
organ-organ yang berperan di dalam usus halus. Nah, yang pertama itu ada kantong empedu. Jadi kantong empedu ini nanti berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh enzim. Jadi kantung empedu ini dia di dalamnya ada mengandung getah empedu. Getah empedu ini akan dikeluarkan menuju saluran empedu ini, ketemu simpang 3. Nah, dia belok ke kanan. Karena ke kanan ini masuk ke dalam duodenum atau usus halus ya. Di sana dia memberikan getah empedu itu untuk berfungsi mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh enzim nantinya. Kemudian di sini yang kuning-kuning ini, organ yang kuning-kuning ini namanya ada pankreas. Nah, pankreas ini ada saluran nih warna biru ya. Saluran warna biru ini, nah ini namanya saluran pankreas. Yang sedangkan yang dekat empedu ini, yang biru yang ke atas ini ada saluran empedu. Yang ini, yang dekat pankreas ini saluran pankreas. Nah, pankreas ini fungsinya untuk apa, Bu? Jadi, pankreas ini nanti yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pada usus halus, yaitu nanti ada enzim amilase, lipase, dan tripsin ya. Dimana enzim-enzim itu yang akan berfungsi untuk mencerna lagi nih si kimus yang keluar dari ini lambung ini ya. Nah, sebentar ya, si pankreas ini akan menghasilkan yang namanya getah pankreas. Nah, getah pankreas ini akan dialirkan melalui saluran pankreas ini ketemu simpang 3 ya, dia belok ke kiri ya. Belok ke kiri karena menuju duodenum ya, duodenum atau usus 12 jari. Sedangkan yang getah empedu tadi melalui saluran empedu dia belok ke kanan. Artinya mereka sama-sama bermuara menuju duodenum atau usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari ini akan terjadi yang namanya proses pencernaan karena sudah dihasilkan oleh si pankreas tadi enzim amilase, tripsin, dan lipase. Kalau enzim amilase itu dia berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa atau menjadi lebih sederhana ya, maltosa. Kemudian enzim lipase ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan tripsin ini berfungsi untuk mengubah yang tadi pepton menjadi asam amino ya, karena bentuk-bentuk yang lebih sederhana ini yang bisa diserap oleh tubuh nantinya ya. Nah, inilah namanya duodenum atau usus 12 jari ya, ini ke bawah. Nah, melewati ini ada namanya jejunum. Nah, jejunum ini adalah usus halus bagian tengah. Jejunum ini disinilah nanti proses pencernaan yang terakhir kali sebelum sari-sari makanan diserap oleh tubuh. Kemudian di sini ada ileum. Ileum ini adalah usus penyerapan paling bawah. Disinilah nanti diserap sari-sari makanan. Jadi semua makanan itu udah dalam bentuk molekul-molekul kecil ya, seperti asam amino, asam lemak dan gliserol ya, maltosa dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan bermuara nanti ke usus besar ya. Jadi kita bahas yang di usus halus dulu, yang oranye-oranye ini. Nah, di usus halus itu terdapat jonjot-jonjot villi namanya ya. Villi pada usus halus, dimana inilah yang berfungsi untuk mencerna si kimus tadi ya, yang dikeluarkan dari dalam lambung tadi. Nah, di sini nanti di dalamnya banyak pembuluh darah di dalam si villi ini ya. Pada setiap jonjot usus halus terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan mikrofili. Ya, adanya fili dan mikrofili menyebabkan permukaan usus halus menjadi sangat luas sehingga zat makanan dapat terserap dengan cepat.
dinding villi banyak mengandung pembuluh darah kapiler dan pembuluh getah bening. Jadi ini salah satu yang dapat memperluas permukaan dari usus halus tersebut ya. Nah, kemudian di sini juga bentuk dari usus halus ya seperti ini. Kita lihat ya di sini villinya, jonjot usus ya. Jika dipotong dilihat cara melintang seperti ini bentuknya villi itu ya. Di sini ada pembuluh darah merah dan biru ini. Nah, bagian yang luar yang coklat ini namanya mikrovilli ya. Jadi villi itu ini yang besar ini. Nah, di permukaan mikrovilli di permukaan villi ini terdapat tonjolan seperti villi juga namanya mikrovilli ya, seperti ini. Ya, ini terbuat dari sel epitel ya. Nah, pembuluh darah yang dalam villi ini akan bermuara kepada pembuluh kapiler ya. Nah, di sini di villi itu juga ada pembuluh getah bening ya, warna biru muda ini. Ya. Nah, ini dia bentukan dari usus itu. Usus ini kalau dikupas, dipotong, ada lapisan otot polosnya. Kemudian ada villinya. Ini dia villinya, tonjol-tonjolan ini. Nah, di dalam villi ini ada juga mikrovilli yang kecil-kecil ini, ya. Jadi, sebenarnya penyerapan makanan itu kan terjadi pada ileum ya. Nah, dia diserap melalui villi ini. Oleh villi usus halus ya, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Jadi semua itu diserap ke dalam sini melalui pembuluh kapiler. Bagian darah yang membawa dan mengedarkan zat-zat makanan inilah ke seluruh tubuh. Jadi hasil yang diserap itu diserap oleh villi masuk ke dalam pembuluh darah ini, dan pembuluh darah ini yang berfungsi untuk menyebarkannya ke seluruh tubuh kita gitu ya. Usus halus. Nah, kita bahas tadi apa yang terjadi pada usus halus. Nah, di sini kan tadi getah pankreas itu mengeluarkan enzim. Nah, salah satu enzim yang dikeluarkan itu adalah tripsin. Fungsi dari tripsin ini mengubah pepton. Nah, pepton ini adalah hasil yang telah diubah di dalam lambung. Kalau di lambung itu kan protein diubah menjadi pepton menggunakan enzim pepsin. Nah, pepton sudah sampai ke dalam usus halus, diubah lagi oleh si tripsin menjadi asam amino. Kemudian amilase. Amilase ini bukan lebih ke mengubah ya, tapi memecahkan molekul amilum menjadi maltosa ya, gula sederhana jadinya. Kemudian lipase ini berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini terjadi di dalam jejunum ya. Kalau di ileum itu udah terjadi penyerapan zat-zat melalui villi ya, villi dan mikrovilli yang akan diserap oleh darah dan dibawa diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah udah melalui proses panjang di dalam usus halus dan sudah diserap, nah sisa-sisanya itu yang banyak mengandung bakteri dan lain sebagainya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dilanjutkan ke dalam yang namanya usus besar atau kolon. Nah, bisa kita lihat struktur dari usus besar seperti ini. Ada bagian menaik, menanjak, ada bagian melintang atau mendatar, ada bagian menurun ya. Sampai nanti menuju kepada rektum dan anus ya. Nah, bagian yang ujung ini namanya appendix atau umbai cacing ya. Nanti usus halus itu akan masuk ke dalam usus bagian menanjak atau meninggi ya, menaik. Itu usus besar atau kolon menanjak. Nah, di sini proses terjadi penyerapan air terus ya. Di dalam usus besar itu terjadi penyerapan air sehingga usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan ya. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus besar juga mengeluarkan air. Jadi feses itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu
lembek. Karena kalau terlalu keras juga susah keluarnya ya melalui anus. Jadi dia di sini diserap airnya, kemudian terus sampai ke kolon melintang ya. Dan sampai menuju ke bawah itu kolon menurun sampai nanti penuh di sini, terjadi lama-lama menumpuk di bagian rektum ini, akan dikeluarkan melalui anus ya. Feses ditampung di bagian usus besar yang disebut dengan rektum. Nah, di sini hasil pencernaan makanan itu sisa-sisanya akan ditampung di sini. Kalau sudah penuh, maka ada hasrat untuk ingin mengeluarkan atau ingin ke kamar mandi. Sehingga feses itu keluar dari anus. Kemudian sebelumnya ibu lupa bahwa di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Contohnya adalah Escherichia coli ya. Jadi bakteri ini berfungsi, bakteri baik ya, berfungsi untuk membusukkan makanan di dalam usus besar ini. Selain terjadi penyerapan air dan pemberian air, kalau fesesnya padat diberikan juga air ya, biar fesesnya tidak sakit keluar ketika kita sedang mengeluarkannya gitu ya. Nama bakterinya adalah Escherichia coli. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan part 2. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini di bawah, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat video-video terbaru berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.